Itu pohon bambu semua. Yang jalannya benar-benar masih tanah. Kayak paling tanah dikasih hancur-hancuran bangunan biar nggak kepleset. Mungkin mama trauma ya. Trauma buat nempatin rumah itu lagi. Karena kan memang banyak yang meninggal. Karena rumahnya serem. Jadi kata yang bisa ini, rumah saya ini ada lebih dari 100 jin. Dan itu semua moksa. Moksa tuh apa? Jadi tuh kependam di bawah tanah. Nah ternyata dulu rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Capslog. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah bisa di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horor tahun sekian. Dan banyak nih kejadian horor yang dialamin sama beliau ini. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, Halo. Siapa namanya nih bang? Saya Sultan. 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 Wih, kita kedatangan Sultan nih sob. Namanya aja sih. Oh namanya aja. Dari mana bang Sultan? Kita dari Tangerang Selatan, Tangsel. Sultan dari Tangerang Selatan. Iya. Tanah mana lagi mau abang bayarin? Wah, gila. Cek harga Sultan. Oke, terima kasih Bang Sultan ya udah nyempetin waktunya nih. Terima kasih. Ini kejadian tahun berapa nih Bang Sultan kalau boleh tahu? Ini kejadian tahun 2010. 2010. Tadi di belakang layar abang cerita rumah peninggalan nenek. Iya. Oke. Rumah peninggalan nenek saya. Sekarang nenek udah masih hidup atau udah meninggal? Udah almarhum. Almarhum ya. Udah almarhum. Sebelum kita ceritanya kita baca doa buat nenek ya Bang ya. Semoga almarhumah tenang di sana, diampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya ya Bang ya. Amin. Dan terima kasih Bang Sultan ya nyempetin waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih banyak. Beliau ini sibuk banget nih sob dan alhamdulillah nyempetin waktunya. Thank you Bang ya. Iya, Tahan dulu Bang Sultan. Gak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Sultan, kisah pengalaman nih Bang? Ini kisah di tahun 2010 ya. Tahun 2010 di mana saya nempatin rumah almarhum nenek saya. Oke. Rumah almarhum nenek saya di Tangerang Selatan. Saya kan sebenarnya tinggalnya di Jurangmangu ya. Tapi rumah nenek saya tuh sekitar 10 menit kalau saya naik motor. Oke. Kan? Jadi saya sering bolak-balik ke rumah nenek saya. Kenapa saya sering bolak-balik? Karena memang saya jagain nenek saya yang lagi sakit. Jadi nenek tuh sakit di rumah. Itu nenek tinggal sama siapa di rumahnya? Nah nenek tuh tinggalnya sendirian. Anak-anaknya kan banyak ya. Itu udah pada nikah kan. Udah pada nikah jadi ngurusnya juga ganti-gantian. Gak setiap hari karena repot juga. Kayak gitu. Ada anaknya di atas rumah nenek saya tuh ada rumah lagi. Itu anaknya juga. Tapi memang kan kerja juga ya. Ngojek waktu itu jadi nggak bisa setiap hari untuk stay jagain nenek saya. Nah akhirnya ya saya dan keluarga yang jagain. Bisa ganti-gantian, kadang mama saya, kadang kakak saya, kadang dua abang saya. Saya kan berempat bersaudara nih. Saya, kakak perempuan saya, sama dua abang laki-laki saya. Mama saya dipanggilnya Mpo Acih. Nah mama saya tuh single parent. Jadi saya udah ditinggal almarhum bapak saya tuh dari bayi lah. Dari bayi? Bayi 1 tahun. Sekarang udah nikah ibu? Sekarang ibu belum nikah lagi. Belum nikah lagi? Sampai sekarang belum nikah lagi. Setia banget ya? Iya. Oke. Nah jadi kita sering gantian nih jagain nenek. Jagain nenek sering gantian. Sampai akhirnya kebagian saya yang jagain. Saya 3 harian tuh jagain. Waktu itu kan saya masih sekolah ya, kelas 3 ya. 3 apa nih? 3 SMA. Oh SMA. Mau lulus lah. Itu. Nah saya jagain nenek saya. Kayak misalkan dia pengen makan. Paling sering dia minta ditemenin ambil wudhu buat sholat. Itu paling sering. Atau kadang-kadang garukin punggungnya. Tapi kalau malam saya pulang. Karena ada lagi yang jagain. Oh gantian. Gantian jagain. Waktu itu nenek umur berapa Bang?
Nenek udah tua ya, udah 70-an lebih. 70-an lebih. 70-an lebih. Oke. Sebenarnya nenek tuh orangnya mandiri banget ya. Dia rumah sendirian aja bisa. Walaupun rumah sebesar itu ya. Rumahnya tuh 300 meter. Gede ya. Iya. Sertifikatnya juga masih sertifikat jadwal. Masih yang tulis tangan gitu ya. Sebelum pemutihan kan ada tuh. Oke. Pembaruan ya. Tahun-tahun 59 kayaknya rumahnya itu 58-59. Nah itu saya jagain tuh 3 hari, tapi setiap malam pulang jagain nenek saya. Sampai akhirnya nenek saya benar-benar drop. Jadi keluarga tuh intens jagain nenek saya. Udah dijagain semua ya, mungkin sakitnya makin drop ya, dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Nah di sana dia mungkin udah capek kali ya sama rumah sakit ya. Ketika dirawat capek selang atau apa, intinya dia minta pulang. Kita pulang naik taksi. Di taksi itu nenek udah meninggal. Nenek itu udah meninggal di taksi. Jadi diturunin, ditaruh di bawah. Itu udah disiapin, sebelum nenek turun disiapin dulu. Tuh ditaruh jenazahnya. Saya masih ingat betul itu. Nenek saya meninggal. Akhirnya ya udah diurus semuanya ya. Pemandian jenazah, dipanggil amil, semuanya ya. Kayak ya pokoknya warga udah inilah, udah datang rame. Pengurus semuanya alhamdulillah kelar tuh, lancar, nggak ada apa-apaan. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Semoga almarhumah tenang di sana ya Bang. Amin, amin ya rabbal alamin. Lancar semuanya. Waktu itu nenek meninggal itu jam 11 siang. Di makam itu sore, cepet kok. Karena memang kalau Islam tuh nggak lama ya. Iya, nggak boleh lama katanya. Sesuai ketentuan lah gitu. Akhirnya udah selesai gitu, sampai ada tahlilan kan, ya alhamdulillah kelar lah sampai 7 hari. Nah setelah 7 hari kita berunding nih keluarga. Ya sesuai warisan, sesuai tertulis. Jadi mama saya dapat warisan itu rumah. Jadi itu rumah buat mama saya. Jatahnya mama. Jatahnya mama, rumah jatahnya mama. Tapi yang lain udah dibagi-bagiin. Yang lain udah pada dibagi-bagi. Karena kan ada saudara laki-lakinya memang lebih banyak justru pembagiannya gitu kan. Jadi mama dapat rumah 300 meter sama tanah bagian depan. Gede banget ya. Gede, rumahnya gede. Rumah tua lah. Bener-bener kayak ubinnya aja, keramiknya kita bilangnya ubin ya. Ubinnya aja kayak masih warna hitam. Kayak di stasiun-stasiun zaman dulu tuh yang warna hitam. Oke. Atasnya juga masih plafonnya itu anyaman kayu. Bentuknya itu cuma kotak sama ruang tamu los panjang. Iya. Bayang gitu kan, jadi oblong gitu ya. Iya, banyak pintu tuh. Jadi kayak labirin tau nggak? Nah di bagian depan itu los kayak gitu aja tuh, ruang tamu. Bentuknya panjang gitu. Mungkin mama trauma ya. Trauma buat nempatin rumah itu lagi karena kan memang banyak yang meninggal. Terakhir nenek saya memang. Cuma memang dia punya trauma sendiri kali. Karena mungkin juga takut. Karena rumahnya serem. Ya, karena memang rumahnya itu di bagian bawah ya. Itu di bagian, dia kan bentuknya kayak perbukitan kecil ya, turun. Nah itu di bawah rumah mama saya tuh. Di belakang rumah mama saya kebun. Di bawah kebun lagi itu sawah. Sebelah kanan atas itu rumah. Rumah anaknya nenek saya, kakaknya mama saya. Namanya Baba Kaya. Oke. Di belakang rumah Baba Kaya ada namanya rumah Ibu Neci. Nah itu rumah Ibu Neci sampai rumah Baba Kaya jalan segini nih. Ya jalan 3 tapak lah kayak gang gitu. Itu pohon bambu semua. Yang jalannya benar-benar masih tanah. Kayak paling tanah dikasih hancur-hancuran bangunan biar nggak kepleset. Iya, oke. Karena memang rindang banget pohon bambunya. Nah akhirnya rumahnya itu kita dapat rundingan, ya udah ini rumah dikontrakin. Ya udah kita coba kontrakin. Kita udah bikin sekat-sekat tuh rumah tuh. Karena nggak semua full dikontrakin. Bagian belakang kamar nenek itu nggak ditempatin. Kan gede banget tuh, yang 150 meter itu dikontrakin, yang 150 meteran lagi tuh enggak. Biarin aja melompong kayak gitu. Kosong gitu aja. Kosong aja. Paling ada yang ngeliat kayak misalkan ya survei lah, mau lihat kontrakan gitu. Paling mereka pasti pilihnya ke sebelah sini, karena sebelah sini tuh hawanya beda. Hawanya beda karena mungkin ada kamar nenek juga ya di situ. Dikontrakin, tapi setiap dikontrakin itu nggak pernah lama. Setiap dikontrakin nggak pernah lama, kayak mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Ada aja yang ngontrak tapi nggak lama. Maksudnya keluar atau gimana? Keluar. Jadi kayak misalkan dia di sini 1 bulan. 1 bulan kemudian dia balikin kunci lagi. Saya kayaknya nggak lanjut Po Aci. Saya ditanya emang kenapa? Nggak apa-apa. Nah akhirnya mama mimpi kayak almarhum nenek saya itu ke mimpi gitu. Lu jangan kemana-mana Ci.
di sini aja adem. Mimpinya kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita sekeluarga berlima mutusin pulang. Nempatin lagi tuh rumah segelonggongan besar gitu. Rumah nenek ini? Rumah nenek ini. Kita balik lagi dari Jurangmangu ke rumah nenek. Iya, iya. Sebelumnya kan kita kontrakin. Nah kita kontrakin tapi kita nggak tinggal di situ. Kita tinggal tempat lain. Nah, akhirnya kita balik lagi. Kita manggil orang ya. Saudara-saudara lah sama tetangga yang bantu-bantuin buat rapi-rapihin. Kita preparein dulu itu rumah. Terus perabotan-perabotan kayak bekas orang ngontrak ada yang ketinggalan kita rapihin. Terus sama kayak baju-baju nenek dan lain-lain kan udah dikasihin ya. Sampai menyisakan pure barang-barang nenek yang penting. Dan itu diumplakin aja di kamar. Oke, barang nenek ini. Barang nenek. Jadi kayak lemari dia, lemari tua, lemari jati, sama kasur ranjang Belanda tuh. Yang krek gitu Iya, tuh. yang besi itu ya. Besi. Yang dari besi. Kita rapi-rapiin semuanya, kamar nenek, ya udah barang-barang nenek di kamar nenek. Akhirnya selesai, ya udah kita bisa nempatin tuh. Oke. Kita bisa tinggalin. Karena memang baru dirapihin, jadi tidurnya rame-rame. Masih berantakan ya? Masih berantakan. Iya, iya. Akhirnya kita tidur tuh. Nah jam 11 saya kebangun. Kebangun itu karena ada suara. Kayak orang ngobrol, bapak-bapak banyak, rame. Dia bergumam. Gitu. Tapi kita nggak tahu itu bahasanya apa. Tapi suaranya jelas banget. Nah saya mau lihat, tapi takut nih. Kayak, masa sih? Oh temannya babak kaya kali. Setelah itu ya saya lanjutin tidur. Karena memang baru awal pindah ya. Bangun tuh pagi. Itu hari kan ada pagi tuh. Saya mau berangkat sekolah. Saya ketemu babak kaya. Babak kaya tuh yang rumah di atas loh. Oke. Babak kaya ini kalau di ini apa? Mamang. Encing atau? Mamang. Oh mamang. Encing lah, encing atau mamang. Kita nyebutnya mamang. Tapi saya manggilnya babak kaya. Dia kakaknya mama saya. Iya, babak kaya itu. Nah saya tanya tuh dia lagi manasin motor memang pagi-pagi. Mbak, kemarin temennya pada ke rumah ya? Berisik soalnya. Ke rumah gimana? Ke lu, ke bawah? Iya. Emang lu ngeliat apaan apa denger apaan? Iya pokoknya rame banget. Itu berisik. Berisiknya kayak itu paling jelas tuh. Ada kayak gitu tuh. Kagak, gue kaget itu, gue tidur. Kan habis bantu-bantuin, habis beres-beresin. Ya pada tidur. Ini serius bapak, aku jam 11 malam mendusin. Bangun itu dengar suara. Aku pikir itu temannya babak kaya. Karena suaranya tuh kenceng banget, tapi nggak tahu ngomong apa, Pak. Lalu dia cuma bilang kayak gitu. Gue kagak ke situ. Siapa lu itu? Dia malah bilang kayak gitu kan. Daerah saya jadinya overthinking lah. Saya baru pindah, itu siapa? Itu hari pertama banget pindah. Ya pas abis tanya babak kaya kayak gitu, dia bilang bukan dia, saya kepikiran tuh. Jalan sekolah saya kepikiran. Aduh, itu apaan sih? Tapi itu saya yang nempatin sekarang. Jadinya kayak mau pulang tuh sebenarnya saya takut mau pulang sekolah tuh kayak apa nginep aja ya di rumah saudara. Tapi ya akhirnya pulang-pulang juga. Nah itu paling males tuh kalau udah maghrib. Karena kan udah ganti dari langit yang terang tiba-tiba gelap. Karena sepi banget. Waktu itu emang daerah rumahnya tuh masih perkebunan. Masih banyak perkebunan. Maksudnya di belakang rumah pun kebun ya. Sawah. Di sampingnya sebelah kanan atas itu pohon bambu. Setelah maghrib itu jadi kayak dunia yang lain, tau gak? Benar-benar sepi, karena rumah saya sebelumnya di Jurangmangu itu ramai, pinggir jalan. Pindah ke situ kan aneh ya, sepi kayak gitu. Tugas sekolah banyak deh tuh, itu tugas sekolah banyak. Saya kerjain tuh sebisa saya. Saya kerjain. Akhirnya sampai di jam 9-an lah, sampai jam 9 udah pada sepi tuh. Kamarnya udah pada dapat nih, udah pada dapat kamar. Tapi saya mau tidurnya sama mama saya sama kakak saya. Tapi saya tidur di bawah. Nah ini kamar mama saya, kan habis ruang tamu kamar ya, kamar mama saya. Sebelah sini dapur sama kamar mandi. Habis kamar mandi itu kamar nenek saya. Nah saya tidur. Nah itu saya mendusin di jam 1:30. Itu karena mau matiin TV, karena ada iklan rokok kan. Abang saya tuh nggak matiin TV, jadi saya matiin TV tuh. Nah saya akhirnya merem-merem lagi kan tuh. Saya merem-merem lagi. Nah tapi pas saya merem, kericik. Kayak orang cuci tangan. Kericik. Itu saya penasaran kan ya. Suara apa orang cuci kaki atau wudhu?
Tapi kalau pas saya tengok mama saya tidur. Mama saya tidur aja, saya lihat nih buka pintu. Karena kan buka pintu langsung dapur tuh. Pas ngeliat lagi, kan ada sekat tuh ya dari dapur ya. Pas ngeliat lagi pintunya kebuka kamar mandi. Itu jam 1:30 siapa yang wudhu, siapa yang cuci kaki. Karena langsung kelihatan pintu lagi tuh kamar nenek. Kamar nenek pintunya kebuka. Gelap banget kamar nenek. Tapi nggak ada apa-apaan. Orang saya jelas banget kok denger. Ada saya bangun mama saya. Ma ada yang wudhu, ada yang cuci kaki. Apaan sih? Ada yang wudhu, ayo coba lihat dulu dah. Mama saya bangun tuh. Akhirnya ngelihat kagak ada apa-apaan. Dia lanjut tidur, ya udahlah saya mikir kayak, itu apaan ya? Itu hari kedua pindah. Nah mau tidur lagi saya digangguin lagi. Suara langkah kaki. Itu suara langkah kakinya kayaknya orangnya berat ya. Soalnya dep gitu kan. Ini saya mau lihat lagi tapi ini saya beneran takut. Pokoknya setiap duk yang merinding. Duk. Nah saya makin merinding tuh. Habis itu ya saya bener-bener, wah ini udah gak make sense ini. Ini udah aneh ini, saya kekuban aja. Saya kekuban, gak berani nyamperin. Itu saya gak cerita ke mama saya. Pas paginya saya gak cerita. Tapi saya coba berani karena saya harus beradaptasi. Saya harus beradaptasi. Ya udah saya coba berani udah hari ketiga aman. Nggak ada apa-apaan. Sampai beberapa hari ya paling saya mulai terbiasa tuh sama kayak kayak gitu. Tapi saya mikirnya ya biarin aja lah. Saya tuh mikir kayak saya tuan rumah loh di sini, saya cucunya. Saya mikir kayak gitu aja. Kayak udahlah biarin kejadian kayak gini. Saya mulai berani. Nah, waktu itu udah 2 minggu tuh saya aman tinggal tuh. Saya juga udah mulai berani ya, udah mulai beradaptasi. Kebetulan waktu itu malam Jumat. Jadi di daerah saya tuh selalu abis Isya tuh ada pengajian. Pengajian malam Jumat lah. Itu semua pada ke masjid. Ada yang ibu-ibu, ada yang remaja-remaja atau bapak-bapak. Pokoknya pengajian lah. Nah saya nggak ikut. Saya di rumah aja, saya nonton TV. Mama saya, lu nggak mau ikut ke musola, ke masjid? Kagak, udah di rumah aja. Emang berani lu? Katanya gitu. Iya berani kok. Ya saya bilang aja berani karena saya udah merasa beradaptasi. Akhirnya ya saya biasa aja kayak biasa. Saya masak mie, saya nonton TV. Oh itu ibu waktu itu ikut ngaji? Ibu waktu itu ikut ngaji. Oh. Pokoknya rumah saya doang sendirian. Iya. Saya nonton TV waktu itu. Ini TV sebelah sini nih. Jadi TV di Mas Badru, nah sofanya tuh bentuknya L, nempel di tembok. Nah ini pintu. Nah terus saya nonton TV kan, kayak ada biasanya lah saya nonton TV. Nah tiba-tiba pas saya lagi nonton TV, bau banget sirih. Sirih nenek-nenek nyirih tau gak sih? Kayak sirih rebus tapi ini tajam banget ya. Itu sirihnya kayak bener-bener bau sirih deh. Pas udah bau sirih saya coba biasa aja, tapi saya ngap rasanya. Kayak, aduh kok gue gak nyaman ya? Apa pergi aja ya? Kayaknya dia mulai gak nyaman dah. Tapi gak apa-apa lah. Saya paksain aja saya nonton TV. Itu jam 8 lah ya, habis Isya. Pokoknya pengajian itu kan selesai biasanya jam 8:30 ya. Nah saya nonton TV, saya dengar suara orang nyapu. Srek gitu. Dengar suara orang nyapu, itu makin lama makin kenceng. Saya intip dong tuh kayak, nggak ada apa-apaan ini. Sepi-sepi aja. Itu siapa yang nyapu ya jam 8:30? Ya logikanya mana ada yang nyapu jam 8:30 ya? Nah, pas udah srek kayak gitu, kok sreknya makin pelan, tapi kenceng suaranya. Srek. Saya intip lagi, kayak gitu tuh kan ini kan pintu ya, langsung pintu ya. Nah saya ngeliat ke TV, nah di pojok situ tuh, dia duduk ini. Pojok kan kursinya bentuknya sofa L ya. Iya. Bentuknya sofa L. Dia duduk di pojokan. Tapi saya tetap lihat ke TV. Tapi kan walaupun saya ngeliat ke TV, saya ngeliat dia ya. Masih kayak pandangan masih bisa ngeliat. Saya cuma ngelirik dikit. Kayak gitu tuh. Saya ngeliat sosok nenek-nenek. Jadi tuh nenek-neneknya tuh kulitnya pucat. Tapi dia nggak gemuk, kurus. Jadi bajunya tuh tertutup kayak gini nih. Jadi dia duduk kayak gini nih. Bajunya tuh tertutup sampai sini. Warnanya itu kalau dibilang warna putih bukan putih. Tapi kayak kuning tapi nggak terlalu kuning. Kusam. Warnanya kan aneh ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau kabur tuh. Saya coba biasa aja.
Saya coba lirik dikit. Nah saya buang muka tuh. Saya buang muka. Saya mau lihat di rumah Baba Kaya rame nggak. Karena kan itu ruang tamu ya. Karena kan langsung kelihatan rumahnya di atas. Ke atas tiba-tiba di sini. Pas saya nengok tiba-tiba dari sini. Rambutnya gini nih. Jadi saya kena kibas rambut tau nggak. Itu pas dia ngibas saya Allahu Akbar. Saya lari. Lari kemana tuh? Lari ke rumah Baba Kaya itu. Pokoknya saya ingat banget. Dia tiba-tiba muncul di samping. Ya orang saya ngeliat di pojok. Saya nengok ke sini aja sebentar tiba-tiba dia di sini. Kan cepet banget berapa detik itu. Dan itu saya bilang kan Allahu Akbar. Ketika saya bilang, maksudnya saya nyebut ya Allahu Akbar. Dia nyautin. Wow. Jadi pas saya bilang Allahu Akbar. Wow. Saya lari. Sejadi-jadinya saya lari. Saya bukan indigo ya, tapi saya ngeliat itu jelas banget. Dari yang tiba-tiba di pojok, tiba-tiba ke samping saya ngibas rambut. Rambutnya itu keriting-keriting gitu, keriting berantakan kayak nggak disisir. Tapi ada uban-ubannya. Pas saya ke rumah Baba Kaya, saya lari ke atas. Saya ketok-ketok rumahnya tuh kencang banget. Baba. Biasanya gimana sih kalau ngetok-ketok orang panik gitu? Iya. Baba. Nggak ada orangnya, akhirnya saya lari ke musola. Udah saya depan musola aja itu duduk sambil ketakutan. Nungguin orang bubaran ngaji. Nah pas sudah bubaran, mama saya nanya tuh. Lu kenapa? Agak, saya nggak bilangin. Oh nggak bilang? Nggak bilang, karena saya takut ya kalau saya bilang dia datang lagi. Takutnya ada muncul yang lebih-lebih. Keesokan paginya, saya mau beraniin cerita. Saya berani cerita karena kan waktu itu libur sekolah tuh. Ya, pagi. Mah, semalam aku dengar suara orang nyapu. Di mana? Kedengarannya dari situ, dari pojok belakang rumah Baba Kaya. Orang nyapu, idih, kata dia gitu. Emang apaan? Kalau orang nyapu mah, bukan orang nyapu itu, kuntilanak. Kata gitu. Emang kuntilanak bukannya ketawa ya? Enggak. Kuntilanak tuh dengarnya kayak orang nyapu. Jadi kata mama saya tuh suara kuntilanak itu suaranya bukan ketawa, tapi justru kayak orang mainin sapu lidi. Kenapa bunyinya kayak orang mainin sapu lidi pas nyapu? Karena rambutnya yang ketarik-tarik, keseret-seret, rambutnya kan panjang. Jadi setiap jalan-jalan srek. Saya bilang ke mama saya, tapi aku ngeliatnya jelas banget mah. Itu dari pojok dia, tiba-tiba ke samping aku, pas aku nengok dia ada ngebatin rambut. Allahu Akbar. Aku juga bilangnya gitu, Allahu Akbar. Idih, kapan itu kemarin? Mama saya bilang gitu. Iya, kemarin. Dia udah akhirnya mama saya inisiatif tuh bacain Yasin sama ngepretin air 7 kali. Di paginya saya bilang, malamnya dia eksekusi kayak malamnya. Mulai baca Yasin. Baca Yasin karena memang ya aneh banget maksudnya. Sampai pokoknya saya sakit itu. Sampai sakit. Pas dibacain Yasin, kayak perhatiin air gitu kan, udah dibaca. Kita keluarga tuh bareng-bareng baca Yasin. Padahal rumahnya juga udah diajiin gitu kan. Udah diajiin semuanya. Pokoknya bener-bener dirapin lagi deh. Apa yang salah ini ya? Apa barangnya ini kayak gimana? Apa kayak gimana? Nah akhirnya ranjangnya kita bongkar, ranjang nenek. Oh, ranjang peninggalan nenek. Ranjang peninggalan nenek kita bongkar. Lemarinya dipindahin lagi. Digasinin bareng-bareng, dikepret-kepretin air lah. Itu nggak ada apa-apa lagi tuh seminggu. Saya aktivitas normal. Kayak biasanya gitu, saya balik sekolah. Kan ke tempat makan gitu. Bantu-bantuin mama saya tuh beres-beresin lagi. Kan itu ranjang udah dibongkar tuh ya. Nah saya lihat barang-barangnya nenek lagi, nenek saya almarhum. Kayak ada peti sirih. Itu jadi petinya tuh isinya tempat buat nenek-nenek nyirih ya. Daun-daun sirih kering sama kapur gitu. Terus ada sifat nenek-nenek yang udah emas gitu. Oh, sifat mata itu. Sifat mata. Terus ada pendaringan. Kita nyebutnya pendaringan padahal itu kendi sih. Jadi kendi yang di bawahnya tuh ditempel uang-uang logam zaman dulu. Nah itu saya ngeliat, namanya saya iseng ya, saya buka-bukain satu-satu. Nah ada minyak duyung di situ. Nah minyak duyung itu saya penasaran kan ya, karena di situ juga ada korek.
Saya penasaran, saya tetesin gitu tuh minyak duyung. Wangi. Saya iseng, saya bakar, ternyata bisa kebakar. Nah itu ternyata baunya nyengat banget mas. Ternyata tuh ke seluruh rumah itu kecium. Mama saya datang. Astagfirullahaladzim, saya diomelin tuh. Lu jangan bakar-bakarin kayak ginian. Ntar tuh nenek-nenek datang lagi lu. Mama saya bilang gitu. Saya kan kayak udah takut dong karena trauma ya. Akhirnya saya rapihin. Ya udah, tapi baunya nggak hilang-hilang sampai malam. Bau itu yang bakar itu. Bau minyak duyungnya. Mama saya udah astagfirullahaladzim. Udah kayak saya diomelin tuh habis-habisan. Nah, pas udah kayak gitu, kita masih ngumpul tuh, masih habis ngomelin. Nah, kan itu lemari yang nenek saya kan udah dipindah tuh ke kamar mama saya. Nah, saya sama kakak saya mau ke belakang tuh ceritanya. Kakak saya takut kan. Minta diantarin, dia pun takut. Mau ke belakang. Pas mau ke belakang, itu kan wanginya nyengat ya. Setiap dia mau ke belakang nggak ya? Takut dah, anterin kencing yuk. Ya udah jalan pelan-pelan. Ya udah lu jalan duluan. Saya bilang ya udah bareng-bareng aja karena saya juga takut ya, karena memang baunya tuh benar-benar nyengat banget. Jadinya bikin mistis auranya karena keisengan saya. Nah itu pas saya buka pintu ya, lemari itu baju melayang. Bajunya warna hitam polkadot. Jadi kayak baju di hanger, tau nggak? Tapi baju di hanger tapi nggak ada hangerannya. Jadi baju itu melayang, ini ngangkat satu di gini, pokoknya miring deh. Kakak saya teriak kencang banget. Saya diam aja, tapi saya ngeliat itu baju melayang. Terbang atau melayang doang? Dia tuh nggak terbang, tapi melayang. Tapi rapi. Kayak kita megang baju gini lah, megang pundak sama pundak. Tapi naik satu pundaknya, jadi miring gitu, tapi konstan rapi. Udah gitu pas udah mama saya datang, Allahu Akbar, mama saya teriak kayak gitu, baju jatuh, plak. Lemarinya kebuka. Itu pas saya mau nganterin kakak saya ke belakang. Gila ya, serem banget ya. Nah ternyata pas mama saya lihat bajunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pindahin sambil Allahu Akbar terus. Baca ayat kursi itu dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dipindahin. Nggak gua jual ini baju, nggak gua jual. Dilipat, ditaro. Kejadian itu akhirnya kita berempat tuh tidur di ruang tamu. TV nggak dimatiin. Jadi akhirnya kita tidur di ruang tamu, TV nggak dimatiin, mama ikut tidur juga. Jadi kita berlima tuh di ruang tamu. Ngumpul semua tuh ya? Ngumpul semua. Karena memang kakak saya teriaknya histeris. Nah, akhirnya mama cerita kan pagi-pagi, itu baju tuh dibungkus rapi banget. Jadi ini sebenarnya baju punyanya Po Rodia namanya. Emak gue. Iya, jauh. Emak gue disebutin. Mama bilang tuh, ini baju kagak gua jual. Dia sambil bungkus tuh, sambil ngomong kayak gitu, ini baju kagak gua jual. Jadi ternyata itu baju tuh udah ada yang mesen. Jadi mama saya kan tukang baju keliling. Mama saya tukang baju keliling. Jadi ada yang namanya Bu Rodiah ya, dia lagi hamil. Dia selalu bilang ke mama saya, Po ini jangan dijual ya, ntar suami saya gajian. Oh, kayak udah di booking gitu. Iya, terus suami saya jangan dijual ya, Po. Mama saya bilang ini kreditin aja, kan gue tukang kredit. Kreditin aja, ntar laki saya gajian, suami saya gajian. Ntar juga gajian, saya mau belinya kontan. Nah, akhirnya ya namanya mungkin ibu-ibu ya punya hati nurani, maksudnya nggak gue jual deh, kesian gitu, malah hamil. Terus setiap ngampung kok nggak ngeliat-liat lagi tuh dia. Katanya ditanya, Bu Rodia kemana? Ini bajunya. Udah almarhum. Hah? Meninggal? Meninggal. Oh. Sama bayi-bayinya udah tuh semua. Oh. Meninggalnya kenapa? Jadi meninggalnya itu dia melahirkan, terus dia meninggal. Gila. Sama anaknya. Nah makanya mungkin itu baju melayang, mungkin dia nyoba kali. Nyoba bajunya. Apalagi udah nyiram minyak duyung sayanya, bau banget kayak gitu, mungkin ngundang makhluk-makhluk kayak gitu ya. Yang datang. Jadi itu bajunya, mungkin dia kalau kita manusia normal ya, mungkin kita nyobain bajunya kali ya. Gue cobain gitu. Ternyata nggak ketemu orangnya, orang udah almarhum. Cuma bajunya aja yang dia pengen sampai melayang. Setelah kejadian itu 3 bulan hening tuh.
Gak ada kejadian apa-apa lah. Saya juga udah lulus sekolah, coba ngelamar-ngelamar ya. Ngelamarnya cewek? Ngelamar kerja. Oh kerja. Ngelamar kerja. Waktu itu kan ijazah belum lulus ya. Maksudnya ijazah belum keluar. Saya tapi coba ngelamar-ngelamar pakai surat keterangan lulus aja. Kayak gitu. Pas saya pulang kerja tuh jam 10-an. Nah itu pas banget rumah mati lampu. Jadi rumah mati lampu itu lilin aja, cuma lilin doang kayak. Ini gelap banget. Dari jam berapa mati lampunya? Dari jam 7. Ya berarti lama banget kan ya? Dari jam 7 sampai jam 10. Ya akhirnya saya pulang tuh ya saya bersih-bersih lah. Bersih-bersih, ganti baju segala macam. Nah kita ngumpul lagi nih keluarga. Tapi ngumpulnya cuma mama saya, kakak saya. Dua abang saya nggak ada. Jadi kita cuman bertiga. Udah pada ngantuk nih ya. Karena benar-benar mati lampu, gelap. Nah, udah mati lampu gitu ya udah kita kayak cerita-cerita terus tidur tuh. Ya saya merem-merem lagi kayak gitu. Nah, saya ngeliat di depan tuh ada orang bolak-balik depan rumah. Karena kan kita tidur ruang tamu ya. Di depan tuh kelihatan. Di balik sek dia lewat. Jadi dia pakai baju hitam ya, hitam gitu, tapi badannya tuh keker ya. Nggak keker banget tapi bukan kayak gym gitu, bukan, tapi keker aja gitu. Dia bolak-balik saya liatin tuh. Ini siapa ya? Apa orang ngapain, apa maling? Saya takut banget maling kan ya. Atau apa kan, tapi maling juga kayak nggak mungkin tempat kayak gitu. Ini orang ngapain ini? Cek. Pokoknya dia bolak-balik pertama itu sekitar jam 11 malam tuh, 11 sampai setengah 12 lah. Nah pas saya tidur lagi tuh, tidur kan mendus lagi tuh pasti ya, di jam 1-an. Lampu udah nyala. Lilin-lilin juga udah pada mati lah. Tapi lampu depan mati. Jadi cuma lampu ruang tamu doang yang nyala. Nah pas saya lagi tidur gini nih, itu saya lihat ada lagi dia bolak-balik. Sosok apa tuh? Laki-laki. Laki-laki keker pakai baju hitam-hitam. Kulitnya hitam. Tapi kayak jalannya tuh gagah. Saya ngintip lagi dong. Saya ngintip mastiin lagi nih yang aneh-aneh lagi nggak nih. Ternyata memang aneh. Pas saya ngintip dia berhenti tuh. Di pojokan rumah. Gak beres nih. Gak beres. Pas saya ngintip lagi ya dia udah gini nih. Madep ke lubang? Iya. Kelihatan jelas, mukanya jelas banget. Itu kayak bapak-bapak tapi parubaya ya. Mukanya jelas banget. Astagfirullahaladzim. Habis itu saya langsung bangunin ibu saya sama kakak saya. Kakak bangun kak. Ma bangun ma. Itu ada orang mah di depan mah. Siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Dia kayak gitu. Itu siapa lagi? Ya pas kita lihat bareng-bareng nih, jadi kita bertiga ngintip nih. Nggak ada siapa. Setelah kita ngintip nggak ada orang, ya udah. Bareng-bareng lagi kita baca doa lagi. Mama saya tuh yang bacain Yasin. Yasin lagi pasti bacain Yasin. Dibacain Yasin, terus baca ayat kursi. Saya bolak-balik tuh baca ayat kursi. Habis itu ya udah kayaknya perasaan udah mulai membaik nih. Ini kayaknya udah plong dah, udah lega. Kayak udah bisa ke kamar mandi tapi memang masih ditemenin. Udah bisa ke kamar mandi. Ya udah bisa normal pada normalnya deh kalau malam-malam. Jam-jam istirahat tuh udah mulai kayak biasa lagi. Setelah kejadian itu tuh ya kayak biasa hening. Kita keadaan normal kayak biasanya. Saya biasa ya masih ikut-ikut kerja gitu. Itu kerjanya masih belum kerja beneran karena kan masih surat keterangan lulus ya. Kerja masih freelance gitu kali iya, ya? Masih freelance gitu. Nah saya pulang sore tuh. Itu jam 4:30 lah. Saya sampai rumah. Tapi pas sebelum sampai rumah kan di situ ada namanya rumah Ibu Neci yang saya bilang ya. Jadi itu pohon bambu semua. Nah mama saya tuh udah rame di situ. Mama saya sama orang-orang. Saya turun motor, sandarin kan. Astagfirullahaladzim ada apaan ini? Saya dipanggilin kan. No mamah lu jatuh katanya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Saya pikir jatuh apa ini? Saya ke situ. Dia tuh di sini nih dari sini sampai ke sini itu kotor tanah. Terus sampai kuku-kukunya kotor semua tanah. Itu jadi dia
udah 4:30 tuh pokoknya, ayo pulang. Nggak mau pulang, gua nggak mau pulang. Gua nggak mau pulang. Kesurupan. Pas dia bilang terakhir itu, gua nggak mau pulang. Siapa suruh dia bakar-bakar sini? Surupannya kayak gitu. Terus ditanya kan sama orang, ini siapa? Ini siapa? Dia bakarin makanan gua. Nggak taunya mama lagi bakar sampah. Itu ada pampers. Nah makanya ya kalau pampers atau benda-benda kotor itu kalau bisa ya benar-benar dibersihin, karena kalau nggak dibersihin atau nggak dibakar memang ya itu ternyata sarang. Ini pampers bayi atau? Pampers bayi. Pampers bayi. Ya terus itu banyak pampers bayi, mungkin tetangga sebelah sananya lagi kali ya kalau buang sampah ke kebun itu. Jadi pokoknya mama saya kesurupan nih. Siapa suruh dia bakar-bakarin? Dia bakar-bakarin makanan gua. Ya itu kan tempat gua makan. Dia sambil meragain kayak gitu. Ternyata setan tuh makannya seperti itu ya. Jorok ya? Iya, jorok banget. Iya. Terus dia mungkin keusik rumahnya, apa sih ya, tempat makanannya dia dibersihin mama saya. Ntar dia sadar lagi. Oh, sadar lagi? Ntar dia bengong. Nggak mau pulang. Ntar dia kesurupan lagi. Ntar dia kesurupannya ketawa gitu. Gitu. Ditanya lagi, akhirnya kan dipanggilin orang yang bisa ya, saudara saya ya. Ini mau ngapain? Ini siapa? Gitu. Pokoknya ditanya lagi. Jangan bakar makanan gua, teriak kencang banget. Akhirnya udah diobatin, dikasih itu, sadar dah tuh. Nah dibawa dah tuh pulang, mau pulang mama saya. Terus dia mau pulang, akhirnya kita tanya, mama kenapa ma? Jawabnya gitu doang. Geleng-geleng doang? Tapi kayak tatapannya masih kosong. Mama nggak apa-apa tapi mah. Dia cuma geleng-geleng kayak gitu doang. Itu yang nemenin ya ada keluarga saya, karena kan saya serem juga ya, iseng ya. Jadi udah temenin kayak gitu. Nah akhirnya mama saya udah bisa ceritanya pas paginya. Oke, gimana tuh pas pagi? Pas pagi ternyata dia tuh sore-sore mau nabun namanya. Nabun itu bakar sampah ya. Iya, bakar itu. Nah pas dia ngebakar sampah dia katanya bengong, pikirannya kosong. Kan mama ngeliatin api aja tuh, tapi tiba-tiba katanya apinya gede, ngelebihin dia pokoknya. Tiba-tiba kayak apa sih api tiba-tiba besar. Iya. Nah di atasnya tuh ada yang jatuh katanya, kayak sosok putih, tapi cuma kain. Nah mama akhirnya lari tuh, putar balik lari, dia diseret ternyata. Nah itu pas saya lihat kejadiannya itu di kebun belakang rumah. Itu ada bekas seretan mama saya, jauh itu seretannya. Gimana sih bekas tanah keseret orang? Iya. Ternyata diseretnya jauh. Pantesan kukunya tuh pada coklat-coklat ya. Pada coklat-coklat. Jadi tempat dia diseret itu kan belakang rumah saya. Jadi itu ada tempat sampah, biasanya orang-orang buang sampah ke situ. Nah dia bakar sampah di situ, dia keseret sampai ke pohon-pohon bambu. Jauh juga ya? Jauh, itu sekitar berapa ya? Ada mungkin 20 meter. Jadi di situ pun ibu saya cerita sambil gemeter ya, ketakutan. Ya, masih kebayang kali ya? Masih kebayang. Gila, masih trauma dia. Orang pas penyembuhan juga tangannya udah biru di sini, biru-biru. Karena mungkin pas ketarik itu dia genggam tanah ya. Karena memang di situ kebunnya tuh angker banget. Karena kan dekat kebun itu ada yang namanya sumur mati. Kalau kata orang-orang situ itu ada penunggunya, nenek-nenek. Jadi mungkin nenek-nenek saya lihat mungkin dari situ kali. Karena kan itu dekat banget sama rumah ya. Setelah kejadian itu mama saya masih punya trauma ya. Dia nggak mau bakar-bakar sampah lagi ya. Kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu kita tinggal kayak biasanya aja, alhamdulillah nggak ada apa-apaan lagi. Tapi mama saya memang nggak mau ke belakang lagi, benar-benar takut. Jadi kita tinggal sewajarnya, normal, karena kan udah disembuhin juga ya sama orang pintarnya. Sekalian dibersihin itu rumah juga. Oh, dibersihin? Iya. Jadi kata yang bisa ini, rumah saya ini ada lebih dari 100 jin. Dan itu semua moksa. Moksa tuh apa? Jadi tuh kependam di bawah tanah. Nah ternyata dulu rumah itu dijadiin praktik buat engkong saya, buat pengobatan. Jadi ngobatin orang yang udah gila atau orang yang sakit apa, diobatin di situ sama engkong saya. Di rumah itu
Sampai engkong saya meninggal, akhirnya barang-barangnya dia itu emang gak ada yang ngurus lagi. Jadi penunggunya banyak sekali. Kita coba jual itu rumah nggak bisa. Kenapa? Ya kayak kalau udah ngeliat-ngeliat nih kayak nggak jadi. Itu kayak nggak jadi. Oh sempat dijual, mau dipasarin juga? Dipasarin, dijual. Akhirnya ada yang mau tuh beli, tapi nggak bisa semuanya. Cuma separuhnya aja. Jadi sisa 150 meter lah sekarang. Setengahnya udah dijual. Karena memang si orang yang bisa ini bilang, ini kalau mau dijual nggak bisa. Karena ada yang nunggu di belakang. Yaitu mungkin pendaringan itu. Yang barang-barang nenek saya. Orang Betawi bilangnya pangkeng namanya. Pangkeng. Yaudah itu jadi bagian nenek saya, belakang sampai rumah bagian sini, itu nggak kejual, kejualnya sebelah sana. Akhirnya rumahnya udah direnov, ditempatin sama ibu saya. Kan saya udah pisah rumah ya, karena saya udah menikah. Udah nikah. Iya, jadi saya udah nggak tinggal di situ lagi lah. Jadi yang nempatin di situ ya mama saya. Ya 1 minggu 2 kali, seminggu 3 kali saya datang main. Main di situ ya. Nah nih Bang Sultan, setelah direnov nih Bang ya, setelah sebagian dijual kan sebagian ibu yang nempatin ya. Itu masih ada Bang, penampakan itu? Kalau penampakan alhamdulillah udah nggak ada. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada, paling kayak suara-suara lah. Kayak suara-suara, kayak ya paling suara-suara gitu. Oh itu mau Atau wajar. detak kaki itu masih ada, nggak apa, itu sih wajar ya. Iya. Maksudnya kita udah berdamai lah dengan itu. Iya. Tapi kalau misalkan gangguan yang ekstrim gitu, yang kayak saya lihat itu udah nggak ada lagi. Berarti sampai detik ini ibu masih di situ? Ibu masih di situ. Sama siapa sekarang ibu? Kebetulan kan kita adopsi bayi waktu itu ya. Setelah kejadian itu kita kan udah tenang, nggak ada apa-apa lagi tuh ya. Mama mutusin buat ngangkat anak. Jadi dia nggak, adik saya ini, adik adopsi ini, adik angkat ini yang nemenin mama saya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Udah gede berarti ya. Udah gede. Semoga sehat selalu buat mama ya Bang. Amin, ya. terima kasih. Dan Bang Sultan juga nih. Gokil banget sih ceritanya. Dan mungkin Abang pernah denger gak anaknya nenek atau ibu sendiri sebelum nikah atau dulu-dulunya pernah ditampakin juga di rumah itu? Diganggu gitu? Ada kejadian itu kakaknya mama sama keponakan-keponakannya mama. Jadi dia nginep di rumah. Nginep kan bisa pilih tuh, bebas karena rumahnya besar ya, mau tidur di mana. Nah kan ada juga yang di kamar belakang. Jadi gini, kakaknya mama saya ya, itu tidur di kamar nenek. Ini pas nenek udah meninggal atau belum? Itu belum, kan ini Belum, pas hidup. Iya. Jadi tidur di kamar nenek, itu pasti di ranjangnya digoyang-goyang. Pas dia ngeliat tuh pasti hitam besar. Tapi cuma siluet bayangan. Cuma siluet bayangan. Itu pasti deh, pasti yang tidur di situ digoyang-goyang. Selain nenek saya. Makanya yang tidur situ pasti di ranjang itu pasti ditemenin sama nenek. Iya. Sama nenek saya, karena kalau nggak ditemenin pasti akan digangguin. Oke. Gangguinnya ya bukan gangguin sekedar suara lagi, tapi benar-benar digoyangin itu ranjangnya. Dan itu sawah yang ada sekitar rumah itu masih ada Bang? Kalau sekarang itu setahun yang lalu digusur. Buat apa tuh? Kayaknya pembangunan perumahan deh. Perumahan. Karena setelah itu kan memang sawahnya itu udah bentuk kotak-kotak aja ya. Udah nggak ada yang nanemin padi. Karena mungkin generasinya udah beda kali ya. Iya, pembangunan ya. Iya. Jadi sawahnya itu udah mulai kegusur, tapi kebun masih ada. Masih ada? Sampai sekarang ini masih Sampai ada? sekarang ini. Tempat mama saya keseret masih ada, kebun bambunya masih ada. Masih ada ya? Cuma memang bedanya udah padat, ada rumah dibangun di situ. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Sultan dari Tangerang Selatan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Mas Sultan ya. Terima kasih. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.